العلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para santri sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan sampai kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri sekalian, kaifa halukum? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan kesehatan kepada antum semua ya. Dan sebelum memulai pembelajaran kita melalui video ini, coba para santri sudah merapihkan tempat duduknya, yang maksudnya duduk dengan rapi, siap ya, menyiapkan alat tulis untuk mencatat apa yang akan disampaikan oleh Ustaz. Nah, para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya pada kesempatan video kali ini ya, kita akan sama-sama ya melanjutkan pembahasan materi ya. Kita sudah sampai di surah Al-Qalam ayat yang ke-17 sampai ke-33. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama membahas ayat 17 sampai ayat 33 dari surah Al-Qalam. Karena itu ya, silakan para santri mengambil Al-Quran ya, dan kita akan sama-sama membaca Al-Quran ya, surah Al-Qalam ayat 17 sampai ayat 33. Falyatafaddal mashkuran ya, kita akan membaca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun fatafa 'alayha ta'ifun min rabbika wa hum naimun فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Yang artinya, sungguh kami telah menguji mereka orang-orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari.
tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil, "Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil." Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik, "Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu." Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh kita ini benar-benar orang-orang yang sesat, bahkan kita tidak memperoleh apapun." Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka pun mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim." Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Mereka berkata, "Celakalah kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kami." Seperti itulah azab di dunia, dan sungguh azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Nah, para santri sekalian, ya, dalam ayat ini, ya, sekalian, para santri sekalian, ya, Al-Qur'an, ya, tidak selalu, ya, menggunakan kalimat seruan, ya, dan ancaman dalam mengajak manusia untuk berbuat kebaikan. Ya, bahkan seringkali, ya, Allah menyeru kepada kebaikan, ya, dalam Al-Qur'an melalui banyak kisah, ya, melalui kisah-kisah. Ya, ada yang sudah pernah tidak, ya, para santri mendengar kisah, ya, para pemilik kebun, ya, yang terkandung atau yang ada di, ya, kisah surah Al-Qalam ini. Nah, bagi para santri yang sudah pernah, kita akan sama-sama murojaah kembali. Dan bagi para santri yang baru mendengarkan, mari kita sama-sama simak, ya, kisah yang akan disampaikan oleh Ustaz. Nah, para santri sekalian, ya, surah ini, ya, mengisahkan tentang para pemilik kebun yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mereka melarang orang-orang miskin, ya, mencicipi hasil kebun mereka, ya, dan bersikap kikir, ya, bakhil, ya, atas karunia yang telah Allah berikan kepada mereka. Para santri sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi konsentrasinya, ya. Para santri, ya, sebagian ulama, ya, ternyata berbeda pendapat para ulama tentang kisah ini, ya. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa kisah ini adalah kisah yang simbolik, ya, atau perumpamaan. Namun sebagian lagi yang meyakini bahwa kisah ini adalah kisah yang nyata terjadi, yang pernah terjadi di masa lalu, ya, berkaitan orang-orang di masa lalu. Nah, dan para santri sekalian, ya, kisah ini, ya, pernah terjadi, ya, kata para ulama, pernah terjadi di negeri Yaman, ya, yang terletak di 6 mil, ya, dari Son'a. Ya, apabila para santri mengetahui negara Yaman, maka salah satu ibu kotanya adalah Son'a. Nah, jadi 6 mil dari negeri Son'a, ya, yaitu ada orang tua yang salih, ya. Orang tua ini memiliki banyak sekali anak dan juga harta serta kebun. Nah, para santri sekalian, dan dikisahkan, ya, ternyata orang tua yang salih ini ialah selalu menyisihkan hasil, ya, dari kebunnya untuk diberikan kepada para fakir miskin, dan bahkan, ya, membiarkan para fakir miskin, ya, ketika panen tiba, ya, diperbolehkan untuk masuk ke kebun orang tua ini karena saking salihnya. Nah, para santri sekalian, nah, yang dikisahkan di surah Al-Qalam ini, ya, terkait dengan pemilik-pemilik kebun yang diceritakan dalam Quran surah Al-Qalam ayat 17 sampai 13 ini merupakan keturunan ternyata dari orang tua yang saleh tadi. Ya, dalam surah ini, ya, dikisahkan bahwa para pemilik kebun, ya, bersumpah, ya, untuk memetik hasil, ya, kebun mereka pada pagi hari.
agar tidak diketahui oleh siapa? Oleh orang-orang miskin. Ya, jadi mereka ada kezaliman terhadap saudara-saudara mereka, ya, khususnya terhadap orang-orang miskin. Untuk apa? Ya, agar mereka ya mendapatkan untung yang banyak, ya, karena tidak diberikan kepada orang-orang miskin. Ya, dan tentunya mereka tidak mengeluarkan sedekah barang sedikit pun. Para santri sekalian, dan tentunya dengan kesombongan, ya, mereka pun tidak mengucapkan insya Allah, padahal inilah kunci, ya, penyandaran, ya, seorang muslim kepada Allah SWT ketika ingin melakukan sesuatu. Ya, mereka bersumpah tetapi tidak mengucapkan insya Allah, ya, sehingga Allah membuat mereka melanggar sumpah mereka. Ya, para santri sekalian, kemudian dalam ayat, ya, yang ke-18 dan ke-19, yang sebagaimana tadi para santri sudah membacanya, disebutkan bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan atau menimpakan bencana yang besar, ya, kepada kebun-kebun mereka, ya, ketika mereka sedang tidur nyenyak, ya. Jadi ketika mereka sedang tidur nyenyak, ya, karena mungkin mereka persiapan untuk apa? Untuk besoknya mereka panen, gitu. Mereka tidur nyenyak, Allah timpakan kepada mereka bencana, ya, bencana terhadap kebun mereka. Tidak jelas, ya, atau tidak dijelaskan, ya, dalam surah ini seperti apa bencananya yang terjadi pada saat itu. Namun ada kata kasarim, ya, pada ayat 20, ya, bisa berarti Allah menjadikan kebun tersebut hitam lebam, hitam bisa jadi karena bekas kebakar, ya, ataupun yang lainnya. Tapi Allah jadikan hitam, ya, makna kasarim. Ya, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa makna kasarim ini yaitu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh apa? Hasil panennya. Ya, hanya tinggal sisa-sisa daun mungkin dan sebagainya. Ya, padahal mereka sangat berbangga terhadap hasil panen tersebut. Ya, para santri sekalian, ya, kemudian pada pagi harinya, ya, antara sesama mereka saling memanggil dengan suara yang pelan. Ya, untuk apa? Untuk pergi berangkat ke kebun mereka, ya, memetik hasil dari panen yang telah mereka persiapkan selama berbulan-bulan ke belakang. Ya, ternyata para santri sekalian, ya, hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-21 sampai ayat ke-23, yang sebagaimana tadi yang santri sudah baca. Mereka pergi dengan saling apa? Saling berbisik-bisik, ya, sehingga, ya, percakapan mereka tidak terdengar oleh orang lain. Ya, di dalam ayat tadi, ayat 21 sampai 23. Nah, para santri sekalian, namun apa yang terjadi? Ya, Allah menerangkan, ya, di dalam surat Al-Qalam itu yang sudah kita baca tadi, ya, bisikan mereka seperti, ya, dalam bunyi ayat ke-24, yaitu pada hari itu mereka melarang ada orang miskin, ya, ada orang miskin apa? Tidak boleh masuk ke dalam kebun mereka, supaya mereka orang-orang miskin tidak ikut mencicipi hasil jerih payah mereka. Ya. Terkait dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pergilah mereka di pagi hari dengan tekad yang kuat, semangat, ya, karena mereka akan memetik hasil panen. Ya. Kemudian tekad itu dengan kekuatan, ya, apalagi semalaman mereka istirahat, tidur nyenyak, ya. Terus kemarahan, kenapa? Ya, karena mungkin mereka tidak mau memberikan, ya, harta mereka, ya, hasil panen mereka kepada orang miskin, dan keinginan untuk menguasai, ya, kebun mereka. Ya. Para santri sekalian yang dirahmati Allah, dan ketika mereka sudah sampai dan mendapati kebun mereka telah hitam kelam, seolah-olah sudah terbakar semuanya, ya, mereka pun menyadari, ya, kesalahan yang telah mereka lakukan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala, ya, menerangkan di dalam ayatnya yang ayat ke-26 yang penuh surat Al-Qalam, mereka mengatakan sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat, ya. Kenapa? Karena mereka meyakini, ya, bahwa diri mereka benar akan tetapi salah. Ya, hal ini sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir. Para santri sekalian, kemudian orang-orang yang paling baik pikirannya, ya, berkata, yang mengatakan kepada mereka, ya, bahwa apa? Beliau mengatakan,
bukankah aku pernah mengatakan kepada kalian ya, agar kalian bertasbih kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan mengatakan insya Allah dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Kemudian mendengar ucapan ini, ya, para pemilik kebun ini, ya, mereka menyesal dengan penyesalan yang tiada guna. Akhirnya mereka mengatakan, Subhana Rabbina, Maha suci Rabb kami, ya, innana kunna minadh dhalimin, sesungguhnya kami termasuk golongan orang-orang yang berbuat zalim. Nah, para santri sekalian, ayat ini menjelaskan bahwa ya mereka mensucikan Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mendidik dan yang memelihara mereka ketika sadar akan kesalahan mereka. Nah, dan mengakui kezaliman mereka. Ya. Pada ayat ke-30, ya, mereka juga berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan dosa-dosa mereka, ya, dan menggantikan dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Kemudian ya mereka saling menyalahkan dan saling mencela antara sesama mereka. Salah seorang mereka mengatakan, aduhai celaka kita, sungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Hari ini sebagaimana terangkan di ayat yang ke-31 dan 32. Mereka saling mencela diri mereka. Kemudian ayat yang terakhir, ayat ke-33, sebagai penutup dari kisah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalikal adzab. Maksudnya itu adalah azab bagi orang-orang yang membangkang terhadap perintah Allah dan kufur terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Wal adzabul akhirati akbar. Nah, wal adzabul akhirati akbar. Sungguhnya azab di akhirat itu lebih besar, ya, untuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Para santri sekalian, ya, ayat yang ke-17 sampai ke-33 ini turun sebagai perumpamaan yang dialamatkan kepada kafir Quraisy yang telah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya, ya, nabi kepada mereka, nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka, ya, tidak menyambutnya, ya. Bahkan mereka melakukan kudeta, yang melakukan penistaan dan perlawanan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Para santri sekalian, kemudian apa ibrah yang bisa kita petik dari kisah ini, ya? Dan hal ini tentunya terkait dengan ibrah ini menunjukkan kepada kita akan sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha adil, dialah Allah yang maha bijaksana, ya, terhadap orang-orang yang beriman dan kepada orang kafir. Nah, dan apa ibrahnya? Yang pertama, maka ya ini merupakan peringatan, ya, untuk tidak mengambil harta yang menjadi harta orang miskin. Bukankah kita pernah mendengar bahwa sifat orang yang bertakwa adalah mereka senantiasa mengeluarkan harta mereka untuk orang-orang kafir, karena di dalam harta mereka ternyata, ya, ada atau dimiliki oleh orang-orang kafir. Kemudian ibrah selanjutnya, sesungguhnya azab Allah itu bisa terjadi kapan saja, ya, tanpa pandang bulu, ya, baik kepada orang-orang yang saleh, terlebih kepada orang-orang yang thalih, ya, orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan azab kepada mereka ketika mereka sedang tertidur nyenyak, ya, dengan dihancurkan kebun-kebun mereka. Karena itu, ya, kita sebagai seorang muslim, kita tidak boleh, ya, merasa diri kita aman terhadap azab Allah. Bisa jadi, ya, kita tanpa sadar melakukan kesalahan kepada Allah tanpa ada pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka patut bagi kita untuk senantiasa bertaubat kepadanya. Kemudian ibrah yang terakhir yang bisa kita petik, bahwa ternyata, ya, ujian merupakan didikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita mendapatkan ujian, maka kita wajib mengambil pelajaran darinya tentunya, ya, dan memohon senantiasa ampunan kepadanya. Kemudian para santri, ya, amal yang bisa kita lakukan, ya, karena tadi, ya, kita membahas tentang masalah perkebunan, maka amalnya adalah membagikan, ya, para santri membagikan buah yang biasa ditanam di kebun, ya. Bisa mungkin nanti hasil buahnya kalian jus, ya, dan tentunya bisa langsung diberikan kepada yang lain berupa buahnya. Kemudian
hal-hal yang harus disiapkan oleh para santri, ya, buah-buahan yang sudah ditentukan oleh guru masing-masing, ya, kemudian gula pasir, ya, kemudian susu coklat, ya, cup minum, ya, kemudian sedotan, sebagaimana yang biasa kalian saksikan ketika kalian membeli jus buah ataupun yang lainnya. Kemudian santri, ya, membuat jus buah yang akan dibagikan kepada para guru, ya, kepada para guru dan teman-teman kelasnya sebagai bentuk amal saleh, ya, sebagai bentuk amal saleh. Dan yang terakhir, penutup, para santri sekalian, jadikanlah kita orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat apapun, ya, ketika kita memiliki harta, maka keluarkanlah harta yang kita miliki untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang-orang miskin. Karena di dalam harta kita ternyata ada harta mereka. Kita jangan merasa bahwa apa yang kita miliki adalah milik kita. Lah, tidak demikian. Semua yang Allah berikan kepada kita adalah titipan yang bisa jadi suatu saat diminta kembali Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sekalian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.